ada ilmu khusus yang di luar jangkauan para nabi. Nah ini, ada ilmu khusus yang di luar jangkauan para nabi. Maka yakini tentang kesesatan orang tersebut. Karena ingat, tentang permasalahan kisah Khidir tersebut, apakah Khidir sedang berilmu dengan ilmu yang di luar jangkauan? Khidir sedang menjelaskan sesuatu, dan sesuatu tersebut datang berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberitahu Khidir bahwasanya anak ini ketika besar akan seperti ini? Siapa yang memberitahu Khidir bahwasanya harta yang terpendam itu akan menjadi sebab seperti itu? Siapa yang memberitahu Khidir tentang kejadian yang akan terjadi masa datang, tentang 3 perkara yang ditampakkan dan dijelaskan oleh Khidir kepada Nabi Musa? Siapa yang menampakkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi Muhammad, siapa yang memberitahu dan menjelaskan dengan secara detail kepada Nabi Muhammad tentang cerita-cerita Nabi sebelumnya? Nabi Muhammad Nabi paling terakhir loh Pak. Datangnya paling terakhir, tapi bisa tahu secara komplit. Panjangnya Nabi Adam tahu 60 hasta. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Lihat aja tidak pernah. Padahal ilmu bisa diketahui dengan 2 cara. Pertama dilihat sehingga tahu. Yang kedua adalah dengan disampaikan kepada orang yang pernah melihat. Bagaimana bisa tahu tentang cerita Nabi Musa, Nabi Isa dengan secara detail? Bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu tentang kejadian di masa datang, kelak nanti, di akhir zaman? Suaminya di luar, istrinya di rumah, tapi bisa berkomunikasi, bisa saling ngobrol. Simpel hadisnya. Sekarang kita rasakan apa? Di kantong-kantong dan lain sebagainya. Kelak akan keluar wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Kelak akan terjadi seperti ini dari umatku. Dari mana Rasulullah tahu? Gak usah jauh-jauh. Di zaman Rasulullah sendiri, kita mau tanyakan. Di zaman Rasulullah sendiri, ketika orang-orang Yahudi berencana untuk membunuh Rasulullah SAW, dan mereka sudah menyiapkan batu besar yang akan dilemparkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menyepakati undangan mereka. Apakah Rasulullah tahu bahwasanya akan dijebak untuk dibunuh? Kecuali setelah turunnya Jibril memberitahukan. Contoh lain, kejadian Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ketika Rasulullah berencana untuk melakukan ekspansi membuka kota Mekah, ada salah seorang dari sahabatnya, ya kan, as-sahabi ali akhbara an Fathi Mekah, ismu sahabi Hatib bin Abi Balta'ah ini, dia ini memiliki keluarga yang masih ada di Mekah, dan diancam dan ditekan, ya kan, akan dibantai, ya kan, dan dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan ingat, Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Dan orang yang pernah ikut perang Badar, janji Allah apa? Lakukan segala sesuatu, saya telah ampuni dosa-dosanya. Berarti istilah kasarnya, kalau mau melakukan maksiat, tinggal jalan tok, sudah janji Allah apa? Bagi orang yang ikut perang Badar, if'alu kulla syai'in, lakukan segala sesuatu. Nah, si Hatib bin Abi Balta'ah ini dalam keadaan bingung ketika itu membocorkan rahasia Nabi dengan mengirimkan surat, ya kan, dan dititipkan melalui seorang wanita untuk dikirimkan ke Mekah tentang rencana Nabi Muhammad. Sebelumnya Nabi Muhammad tahu? Kapan Nabi Muhammad tahu? Ketika datang wahyu Jibril menyampaikan tentang akan adanya pembom, kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita tersebut, ya kan, dan kena ketika itu dalam perbatasan kota Mekah. Contoh lain,
Apakah Rasulullah pernah tahu tentang siapa orang-orang munafik yang ada di Madinah? Perkara hati loh ini, Pak. Kapan Rasulullah tahu? Setelah daftar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ini, fulan munafik. Sebelumnya Rasulullah tahu? Kemudian apa kata, ya kan? Ya Rasulullah, kenapa nggak dipenggal aja kepalanya sekalian? Kita pegangin, sebutkan semua kepada kita. Tak habisin satu-satu. Di antaranya Umar ada apa? Kata Rasulullah, saya takut akan dikatakan bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena manusia akan menghukumi dengan secara zahir. Nggak tahu mereka duduk di majelis Nabi, datang ke masjid Nabi, ikut sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Rasulullah tahu? Ketika datang wahyu. Nah, sebenarnya dalil-dalil yang dipergunakan tadi, ya kan, adalah merupakan dalil yang biasa tersebar di masyarakat kita, khususnya di dalam kaum sufi, untuk menjadi sandaran bahwasannya para kiai, para wali memiliki kekuatan untuk mendatangkan manfaat dan madharat. Kenapa? Karena mereka punya ilmu khusus yang tidak diketahui oleh orang lain. Punya ilmu khusus yang tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga, ya kan, model kejadiannya seperti kejadian yang mungkin saya lihat sendiri ketika saya melihat